2. Eleanor Yang, Singapura. Semua orang mengetahui bahwa Datuk Tai Toh Lui mendapatkan kekayaan pertamanya secara kotor dengan menjatuhkan Lung Haban di awal tahun 80-an. Tetapi dalam 2 dekade sesudahnya, usaha-usaha istrinya Datin Karotai atas nama kegiatan-kegiatan amal yang tepat telah memoles nama Tai menjadi salah satu yang dihormati. Setiap hari Kamis misalnya, Datin menyelenggarakan acara makan siang studi pemahaman Alkitab bagi teman-teman dekatnya di kamar tidurnya, dan Eleanor yang pasti hadir. Kamar tidur mewah Carol sebenarnya tidak berada dalam bangunan-bangunan berstruktur kaca dan besi yang tersebar sepanjang Kim Hawk Road, tempat semua orang tinggal dan dijuluki rumah Star Trek. Sebaliknya, atas saran tim keamanan suaminya, kamar tidur itu tersembunyi dalam pavilion kolam renang. Benteng batu kapur putih yang terbentang sepanjang kolam bagaikan Taj Mahal pasca modern. Untuk sampai ke sana, kita harus mengikuti jalan setapak berkelok sepanjang taman batu koral atau mengambil jalan pintas melalui area pelayan. Eleanor selalu memilih rute yang lebih cepat karena dia menghindari matahari dengan tekun untuk memelihara kulitnya yang seputih porselen. Juga, sebagai teman Carol yang paling lama, dia merasa dirinya dikecualikan dari formalitas menunggu di pintu depan. Diumumkan kedatangannya oleh kepala pelayan dan segala omong kosong itu. Lagi pula, Eleanor senang melintasi dapur. Amah-amah tua yang berjongkok di depan panci tim enamel akan selalu membuka tutupnya agar Eleanor bisa mengendus uap ramuan tradisional yang direbus bagi suami Carol. Dan para pelayan dapur yang mengeluarkan isi perut ikan di halaman dalam akan memuji-muji betapa Mrs. Yang kelihatan muda untuk usianya yang 60 tahun dengan model potongan rambut terbaru sedagu dan wajah tanpa kerutan. Saat Eleanor tiba di kamar tidur Carol, pengunjung tetap studi pemahaman Alkitab, Daisy Fu, Lorena Lim, dan Nadine Xiao sudah berkumpul dan menunggu. Di sini terlindung dari panas khatulistiwa yang kejam. Teman-teman lama ini terkapar bermalas-malasan di seputar kamar, menganalisa ayat-ayat Alkitab yang ditugaskan oleh panduan pengajaran mereka. Tempat kehormatan di tempat tidur Carol yang berasal dari dinasti King Huang Huali selalu diperuntukkan bagi Eleanor. Karena meski ini adalah rumah Carol dan dialah yang menikah dengan miliarder ahli keuangan, Carol tetap menurut pada Eleanor. Sudah dari dulu begitu, sejak masa kanak-kanak mereka sebagai tetangga yang tumbuh besar di Serangan Road, terutama karena berasal dari keluarga yang berbahasa Cina. Carol selalu merasa rendah diri terhadap Eleanor yang dibesarkan berbahasa Inggris terlebih dahulu. Yang lain juga sangat menghormatinya karena di antara para wanita yang menikah dengan orang-orang kaya ini, Eleanor mengalahkan mereka semua dengan menjadi Mrs. Philip Yang. Makan siang hari ini dimulai dengan tumis burung puyuh dan pauhi di atas mie buatan sendiri. Dan Daisy berjuang untuk memisahkan mie yang lengket sambil berusaha menemukan 1 Timotius dalam Alkitab versi King James-nya. Dengan rambut ikal yang berayun-ayun dan kacamata baca tanpa bingkai yang bertengger di ujung hidung, dia terlihat seperti kepala sekolah dari sekolah khusus anak perempuan. Pada usia 64 tahun, dialah yang tertua di antara ibu-ibu itu. Dan walaupun semua orang membaca Alkitab versi standar baru Amerika, Daisy selalu berkeras untuk membaca dari versinya, mengatakan, "Aku belajar di sekolah biara dan diajar oleh para biarawati, kalian tahu? Jadi aku akan selalu membaca versi King James." Tetes halus kuah berbawang putih menciprat ke lembaran Alkitab yang seperti tisu. Namun Daisy berhasil menjaga bukunya tetap terbuka dengan satu tangan, sementara tangan satunya memanuver sumpit gading dengan tangkas. Sementara itu, Nadine sibuk membalik-balikan Alkitabnya, edisi terbaru Singapore Tattle. Setiap bulan, dia tidak sabar melihat berapa banyak foto anak perempuannya Francesca yang terkenal sebagai pewaris Xiao Foods ditampilkan di bagian Soires dalam majalah. Nadine sendiri merupakan tokoh tetap di halaman-halaman sosial dengan make-up kabukinya, permata sebesar buah tropis, dan rambut yang disasak terlalu tinggi. Ayah Carol, Tuttle mendedikasikan 2 halaman penuh untuk liputan pergelaran busana Christian Helpersmu.
Seru Nadine. Sudah muncul? Aku tidak menyangka akan terbit secepat itu, komentar Carol. Tidak seperti Nadine, dia selalu merasa sedikit malu mendapati dirinya dalam majalah-majalah, sekalipun para editor terus-menerus memuji penampilannya yang terlihat seperti penyanyi Shanghai klasik. Carol hanya merasa wajib untuk menghadiri beberapa pesta malam dana setiap minggu, sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen lahir baru yang baik. Dan karena suaminya terus mengingatkan bahwa menjadi ibu Teresa itu baik untuk bisnis. Nadine membaca dengan cepat halaman-halaman mengilap itu dari atas ke bawah. Lena Tech benar-benar menjadi lebih gemuk sejak pesiar ke Mediterania, bukan? Itu pasti gara-gara sajian prasmanan boleh makan sepuasnya. Kau selalu merasa harus makan lebih banyak supaya tidak rugi. Dia sebaiknya berhati-hati. Semua perempuan keluarga Tech berakhir dengan mata kaki gendut. Kurasa dia tidak peduli seberapa gendut mata kakinya nanti. Kau tahu berapa banyak warisan yang diterimanya ketika ayahnya meninggal? Kudengar dia dan kelima saudara laki-lakinya masing-masing mendapat 700 juta, ujar Lorena dari kursi panjangnya. Hanya segitu? Kupikir Lena setidaknya mendapat 1 miliar. Nadine mendengus. Hei, aneh sekali Eli. Kenapa bisa tidak ada foto keponakanmu Astrid yang cantik itu? Aku ingat semua fotografer mengelilinginya hari itu. Para fotografer itu hanya membuang-buang waktu. Foto-foto Astrid tidak pernah diterbitkan dimanapun. Ibunya sudah membuat perjanjian dengan semua editor majalah dulu ketika dia masih remaja. Eleanor menjelaskan. Untuk apa dia melakukan itu? Apa kau belum juga mengenal keluarga suamiku? Mereka lebih baik mati daripada muncul di media cetak. Cetus Eleanor. Apa? Memangnya mereka sudah terlalu hebat untuk terlihat bergaul dengan orang Singapura yang lain? Ujar Nadine sengit. Ayah Nadine, ada perbedaan antara hebat dengan tidak mau diekspos. Daisy berkomentar, mengetahui dengan baik bahwa keluarga-keluarga seperti keluarga Leong dan Yang menjaga privasi mereka sampai pada taraf obsesi. Hebat atau tidak menurutku Astrid itu menarik. Carol menimbrung. Kalian tahu, seharusnya aku tidak boleh bilang, tapi Astrid menulis cek yang terbesar saat malam dana dan dia mendesakku untuk tetap tidak menyebutkan namanya. Tapi sumbangannya yang membuat acara gala tahun ini sukses hingga memecahkan rekor. Eleanor melihat pembantu dari Cina daratan yang masih cukup baru memasuki ruangan. Bertanya-tanya, apakah ini adalah salah seorang gadis yang dipilih datuk dari agen tenaga kerja yang sering dikunjunginya di Suzhou, kota yang bereputasi memiliki wanita-wanita tercantik di Cina. Apa yang akan kalian lihat hari ini? Dia bertanya kepada Carol, sementara pelayan itu meletakkan peti kulit kerang besar yang familiar di sebelah tempat tidur. Oh, aku ingin memperlihatkan apa yang kubeli saat pergi ke Birma. Eleanor membuka tutup peti dengan penuh semangat dan mulai mengeluarkan tumpukan baki berbeledu hitam secara metodis. Salah satu bagian favorit dari studi pemahaman Alkitab hari Kamis adalah melihat perolehan terbaru Carol. Tempat tidur itu langsung ditutupi baki-baki berisikan beragam perangkat perhiasan yang menyilaukan. Salib-salib ini rumit sekali. Aku tidak menyangka mereka melakukan pekerjaan yang baik sekali di Birma. Tidak. Salib-salib itu dari Harry Winston. Carol mengoreksi. Rubi-rubinya yang dari Birma. Lorena berdiri dari makan siangnya dan langsung menuju tempat tidur, mengangkat salah satu rubi seukuran lici ke arah lampu. Ayah, kau harus hati-hati di Birma, karena banyak sekali rubi mereka yang diproses secara sintetis untuk meningkatkan warna merahnya. Sebagai istri Lawrence Lim dari Lorient Jewelry Lims, Lorena bisa membicarakan topik ini dengan ahli. Kupikir rubi-rubi dari Birma seharusnya yang paling bagus, komentar Eleanor. Ibu-ibu, kalian harus berhenti menyebutnya Birma. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun negara itu disebut Myanmar. Daisy membetulkan. Alamak, kau terdengar seperti Nikki, selalu mengkoreksiku, ujar Eleanor. Hei, omong-omong mengenai Nick, kapan dia tiba dari New York? Bukankah dia best man di pernikahan Colin Coe? Tanya Daisy. Memang, tapi kau tahu anakku, aku selalu yang terakhir tahu. Eleanor mengeluh.
Bukankah dia menginap di tempatmu? Tentu saja, dia selalu menginap di tempat kami dulu sebelum pergi ke rumah si perempuan tua, ujar Eleanor, menggunakan julukan yang diberikannya pada ibu mertuanya. Yah, Desi melanjutkan, merendahkan suaranya sedikit. Menurutmu, apa yang akan dilakukan si perempuan tua terhadap tamu Nick? Apa maksudmu? Tamu apa? Tanya Eleanor. Tamu yang dia bawa ke pesta pernikahan, jawab Desi lambat. Matanya mengerling nakal ke arah para wanita lainnya. Tahu bahwa mereka semua mengetahui siapa yang dimaksud. Apa maksudmu? Siapa yang dibawanya? Tanya Eleanor sedikit bingung. Pacarnya yang terbaru lah, Lorena membeberkan. Tidak ada itu, Nicky tidak mungkin punya pacar. Eleanor bersikeras. Mengapa sulit sekali bagimu untuk percaya bahwa anak laki-lakimu punya pacar? Tanya Lorena. Dia selalu merasa Nick merupakan anak muda paling gagah di generasinya, ditambah lagi dengan segala kekayaan keluarga Yang. Sayang sekali putrinya Tiffany yang tidak berguna tidak pernah berhasil menarik perhatian pemuda itu. Tapi tentunya kau sudah mendengar mengenai gadis ini yang dari New York, bisik Desi, menikmati kenyataan bahwa dialah yang pertama menyampaikan kabar ini kepada Eleanor. Seorang gadis Amerika? Nicky tidak akan berani melakukan itu. Desi, informasimu selalu tak pakai. Apa maksudmu? Berita dariku tidak tak pakai. Ini datang dari sumber yang paling dapat dipercaya. Lagi pula, ku dengar dia Cina, balas Desi. Sungguh? Siapa namanya? Dan dari mana asalnya? Desi, kalau kau bilang dia berasal dari Cina daratan, rasanya aku bakal kena stroke. Eleanor memperingatkan. Ku dengar dia dari Taiwan, jawab Desi hati-hati. Oh Tuhan, kuharap dia bukan satu dari tornado Taiwan itu. Nadine terkekeh. Apa maksudmu? Tanya Eleanor. Kau tahu reputasi para gadis Taiwan yang terkenal kurang baik? Mereka menyambar secara tak terduga, membuat laki-laki jungkir balik, dan sebelum kau sadar mereka sudah pergi. Tapi tidak sebelum menyedot habis hingga ke dolar terakhir, persis seperti tornado. Nadine menjelaskan. Aku tahu begitu banyak laki-laki yang telah menjadi korban. Ingat saja Gerald, anak laki-laki Mrs. Kisitang, yang dipreteli habis oleh istrinya dan perempuan itu membawa kabur semua warisan keluarga Tang. Atau Anisim yang malang, yang kehilangan suaminya gara-gara penyanyi klub dari Taipei. Tepat pada saat ini, suami Carol memasuki ruangan. Halo, halo ibu-ibu, bagaimana waktu bersama Yesus hari ini? Ujar pria itu sembari mengembuskan cerutunya dan memutar-mutar gelas Hennessy. Setiap jengkal penampilannya tampak tetap gemuk seperti karikatur konglomerat Asia. Halo Datuk, balas para wanita itu bersamaan. Buru-buru mengubah posisi duduk mereka agar lebih sopan. Datuk, si Desi ini berusaha membuatku terkena stroke. Dia mengatakan pada semua orang bahwa Niki punya pacar baru orang Taiwan, teriak Eleanor. Tenang Lea, gadis-gadis Taiwan itu baik. Mereka benar-benar tahu bagaimana mengurus pria. Dan mungkin dia lebih cantik dari semua gadis kaya manja yang coba kau jodohkan dengannya. Sang Datuk menyeringai. Lagi pula, pria itu melanjutkan, tiba-tiba merendahkan suaranya. Kalau jadi kau, aku tidak akan terlalu mengkhawatirkan Nicholas dan lebih mengkhawatirkan Sinalan sekarang. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Sinalan? Tanya Eleanor. Sinalan toh tueh, bakal ambruk, Datuk mengumumkan dengan seringnya puas. Tapi Sinalan itu bagus sekali, bagaimana mungkin? Abangku bahkan mengatakan mereka punya banyak proyek baru di Cina bagian barat. Sanggah Lorena. Pemerintah Cina, sumberku meyakinkan, telah mundur dari pengembangan raksasa baru di Xinjiang itu. Aku baru saja menarik saham-sahamku dan menjual 100.000 saham setiap jam sampai pasar tutup. Seusai mengatakan itu, Datuk mengembuskan gumpalan asap besar dari cohibanya dan menekan tombol di sebelah tempat tidur. Dinding kaca lebar yang menghadap kolam renang yang berkilauan mulai terangkat miring 45 derajat seperti pintu garasi cantilever besar. Dan sang datuk berjalan pelan ke taman menuju rumah utama. Selama beberapa detik, ruangan itu benar-benar senyap.
Kita hampir dapat mendengar roda dalam kepala tiap wanita itu berputar-putar sangat cepat. Daisy mendadak melejit dari kursinya, menumpahkan baki mie ke lantai. Cepat, cepat, di mana tasku? Aku harus menelpon pialangku. Eleanor dan Lorena keduanya serabutan mencari ponsel mereka juga. Nadine menyimpan nomor pialangnya dalam tombol speed dial dan sudah menjerit di teleponnya. Buang semua sinalan. Ya, buang semua. Aku baru mendengar dari sumber resmi bahwa mereka sudah tamat. Lorena berada di sisi lain tempat tidur, menangkapkan telepon dekat mulutnya. Desmond, aku tidak peduli. Tolong mulai jual cepat sekarang. Daisy mulai megap-megap. Sum tongah, aku kehilangan berjuta-juta setiap detiknya. Di mana piang sialan ini? Jangan bilang si tolol itu masih makan siang. Carol meraih panel sentuh di meja di samping tempat tidurnya dengan tenang. Mei, tolong datang dan bersihkan tumpahan. Kemudian dia memejamkan mata, mengangkat tangan ke udara, dan mulai berdoa dengan lantang. Oh Yesus Tuhan dan penebus kami, terpujilah namamu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan hari ini, karena kami semua telah berdosa kepadamu. Terima kasih telah mencurahkan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami hari ini, untuk makanan bergizi yang kami nikmati, untuk kuasa firman-Mu yang kudus. Tolong jaga saudari Eleanor, saudari Lorena, saudari Desi, dan saudari Nadine, sementara mereka mencoba menjual saham sinalen mereka. Carol membuka matanya sesaat, memerhatikan dengan puas bahwa setidaknya Eleanor berdoa bersamanya. Tetapi tentu saja dia tidak dapat mengetahui bahwa di balik pelupuk mata yang tenang itu, Eleanor mendoakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Gadis Taiwan, tolong Tuhan, kiranya itu tidak benar.